Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radat asfal safilin lil ladzina amanu wa bil sholihat. Wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad wa sahbihi wa mawala makan. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang pantas dan wajib kita ucapkan kecuali syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita begitu banyak nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dipilih Allah untuk bisa hadir di tempat yang sama-sama kita muliakan ini. Dan untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muharram yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, pemahaman dari asma Allah yang sebetulnya sudah Allah berikan kepada diri kita, dan pasti kita sudah punya sifat-sifat itu di dalam diri kita. Jadi tinggal bagaimana kita mengamalkan asma Allah yang sudah Allah berikan, Allah petikan, Allah simpan di dalam diri kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam muamalah ketika kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang mengacu kepada perintah Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sebagaimana biasa, ini adalah satu kajian cerdas kolbu, di mana tidak hanya sekedar ayat-ayat kauliyah Al-Quran atau hadis, tapi juga kita memakai ayat-ayat kauniyah atau berupa peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita tangkap. Kalau sekarang sudah disebut sebagai video atau apa, yang merupakan suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi di sekitar kita, bisa kita jadikan satu pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba untuk sama-sama memahami makna daripada basmalah. Karena diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap kali kita melakukan satu pekerjaan didahului dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dikatakan ya, kalau setiap kerjaan amalan tidak diucapkan atau tidak disertai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, maka keberkahannya akan kurang. Kita hari ini akan mencoba memahami lebih dalam lagi asma Allah yang ada pada diri kita, terutama yang ada di dalam basmalah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. I testify that it is true there is only one God, and that is Allah, and Muhammad is his messenger and his. Ya, ini adalah bagaimana seorang mu'alaf yang mempunyai keinginan untuk memeluk agama Islam. Salah satu syarat utamanya adalah harus mengucapkan kalimat syahadat atau syahadatain, dua kalimat syahadat, yang kurang lebih artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada syahadatain yang harus diucapkan sebagai salah satu syarat bagi orang-orang yang hendak memeluk agama Islam. Sekarang yang jadi pertanyaan orang-orang di luar Muslim barangkali mengatakan, kalaulah kita bisa melihat Nabi, walaupun sekarang kita sudah tidak ya, karena zamannya sudah beda, tapi para sahabat dulu yang ada di zaman Rasulullah tahu persis, lihat bagaimana perilaku Nabi, bagaimana sepak terjang Nabi, bagaimana akhlak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita lihat, sehingga timbul kecintaan kepada orang yang dijadikan sebagai Rasul itu ketika kita melihat akhlaknya baik, perilakunya baik, gampang menolong.
Nah, yang seringkali dipertanyakan terutama oleh orang-orang non-muslim adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita nggak pernah bisa melihat Tuhan yang harusnya kita sembah. Kalau kita mengacu kepada hadis maupun ayat Allah, jelas Allah sudah memberi satu informasi kepada kita, salah satu dalam surat Al-An'am. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Allah itu dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi Allah bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat Allah. Nah, itu orang-orang non-muslim mengatakan gimana kita bisa cinta kepada sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat. Karena itu orang-orang non-muslim mereka menciptakan Tuhan-Tuhan itu yang bisa dilihat. Entah itu matahari, entah itu pohon, bahkan dia buat patung, dia buat berhala. Tujuannya apa? Supaya bisa melihat Tuhan yang mereka sembah. Itu karena di dalam pemahaman mereka nggak mungkin kita bisa mencintai sesuatu kalau kita nggak tahu wujud itu apa, zat itu apa. Karena itu mereka ciptakan, salah satu yang mereka ciptakan itu adalah berhala-berhala. Sebetulnya keinginan untuk memahami siapa zat yang telah menciptakan kita itu timbul dari satu keinginan dalam diri setiap manusia. Setiap manusia pasti punya keinginan untuk tahu. Istilah sekarang itu kepo. Kita ingin tahu gimana sih Tuhan yang kita sembah-sembah, tapi kita tidak pernah. Kita hanya tahu sifatnya saja, tapi kita tidak pernah tahu seperti apa. Ini sifat manusia. Wajar ya, wajar sifat ingin tahu apa saja, terutama hal yang sifatnya dianggap sebagai satu misteri. Istilah sekarang kepo. Dan itu bukan hanya terjadi pada manusia loh. Nabi juga sama. Nabi juga ingin tahu. Nabi juga nggak pernah bisa melihat Allah. Nabi tidak pernah bisa melihat Allah. Begitu para rasul nggak pernah bisa melihat Allah. Salah satu nabi yang pengen sekali melihat wajah Allah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu bergelar kalimullah. Artinya nabi yang langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu gelarnya kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bagaimana wahyu pertama turun langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Semua wahyu-wahyu turun itu langsung Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dan biasa tempat pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada di Bukit Tursina atau di Gurun Sinai di daerah Mesir sekarang. Nah, ini satu perasaan penasaran dari Nabi Musa, kok melihat zat yang telah mengangkat itu hanya berupa api yang menyala pada pohon. Cuma pohon tadi walaupun api menyala, pohon tadi tidak terbakar sedikit pun juga. Nah, itu luar biasa memang ya. Karena itu Allah menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk api yang ada pada pohon, tapi pohon tadi tidak terbakar. Itu satu mukjizat yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pahami, sebetulnya Allah menunjukkan wujud kepada Nabi Musa tidak dalam bentuk asli, tetapi dalam salah satu sifatnya. Apa sifat Allah? Salah satunya adalah an-nur. Apa? Cahaya. Ini cahaya loh. Api ini cahaya. Jadi Allah menunjukkan wujudnya kepada Nabi Musa alaihissalam adalah dalam bentuk cahaya. Begitu juga kalau kita memahami ketika terjadi peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah diangkat bertemu dengan Allah sampai ke Mustawa, di mana malaikat Jibril tidak berani, hanya Rasulullah berdua dengan Allah. Ketika turun ditanya oleh sahabat, ketika diberitakan bertemu langsung dengan Allah, para sahabat bertanya, apakah engkau melihat wajah Allah, wujud Allah? Rasulullah mengatakan tidak. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Aku melihat Allah hanya dalam wujud cahaya. Ini sama seperti pada Nabi Musa, hanya cahayanya seperti Allah. Kalau kepada Nabi Musa berupa api ya. Kepada Nabi Muhammad, tapi Rasulullah mengatakan berupa cahaya. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Musa. Dia penasaran, kepo, ingin tahu zat yang telah menciptakan dia seperti apa sih. Karena itu ketika waktu diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya Bani Israel, maka inilah yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf misalnya.
Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, maka ketika tugas yang disampaikan kepada Nabi Musa sudah selesai, nah harusnya Nabi Musa langsung pulang. Tapi tadi rasa keponya membuat Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya Nabi Musa. Berkatalah Musa kepada Allah, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Ini tadi saking keponya, enggak penasaran, hanya tahu dalam bentuk api saja. Ingin tahu wujud aslinya seperti apa. Apa jawaban Allah? Allah ternyata tidak menolak loh. Allah tidak mengatakan, bukan tidak mau loh. Allah mengatakan lantaroni, kamu nggak akan sanggup, kata Allah. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, kamu gak akan sanggup lihat wujudku yang asli. Mengapa? Karena kita ini lemah. Fisik kita ini amat sangat lemah. Beda nanti kita hanya bisa melihat Allah ketika nanti sudah dalam kehidupan akhirat, di mana tubuh kita sudah diperbarui oleh Allah. Sudah bukan lagi seperti yang ada di dunia dengan penuh dengan kelemahan. Sudah tubuh yang kuat. Di saat itu kita mampu melihat wujud Allah. Dan dikatakan itulah ada salah satu hal yang paling nikmat itu bukan hanya surga, tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah secara langsung. Ini yang Allah sampaikan, lantaroni, kamu nggak akan sanggup. Ini yang Allah sampaikan. Lantaroni, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi untuk menjawab kepenasaran Nabi Musa, karena kita tahu di Bukit Tursina banyak kali bukit-bukit lain, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, aku akan menunjukkan diriku kepada salah satu gunung tadi, salah satu bukit tadi. Kalau bukit tadi tetap ada di tempatnya, maka engkau pun pasti bisa melihat aku. Itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa sebagai salah satu syarat untuk bisa melihat Allah, ya. Lantaroni, kamu gak akan sanggup, kata Allah. Dan Allah menunjukkan wujudnya kepada gunung atau salah satu bukit yang ada di Gurun Sinai tadi. Apa yang terjadi pada bukit tadi? Ternyata bukit tadi langsung hancur jadi debu dan debunya berterbangan. Di situ akhirnya membuat Nabi Musa pingsan. Hancur luluh gunung tadi. Langsung jadi debu. Bayangkan gunung yang demikian kuatnya, begitu nampak wujud Allah itu langsung hancur, langsung jadi debu. Bagaimana tubuh kita yang lemah? Salah satu pendapat mengatakan Allah menunjukkan wujudnya kepada gunung tadi tidak dalam bentuk asli loh, masih dalam bentuk cahaya, cuma cahaya yang lebih kuat lagi. Barangkali di dunia kita mengenal cahaya yang kuat itu apa? Sinar laser. Sinar laser itu kan bisa menembus apa saja, bisa baja yang tebal pun bisa ditembus oleh sinar laser. Jadi sekali lagi Allah belum menunjukkan wujud asli pada gunung tadi. Itu saja sudah hancur gunung tadi. Ini yang membuat Nabi Musa pingsan, saking kagetnya. Ternyata benar yang Allah sampaikan, kamu gak akan sanggup, kata Allah. Di situ Nabi Musa menyesal, ingin melihat Allah, ternyata dengan segala kelemahannya tidak mungkin bisa melihat Allah. Allah sayang pada Nabi Musa alaihissalam. Karena itu ini disampaikan Nabi Musa bahwasanya Maha Suci Engkau Allah. Aku bertobat kepadamu dan akulah orang yang pertama kali akan beriman padamu ya Allah. Jadi sekali lagi keinginan untuk bisa melihat Allah itu adalah bukan hanya keinginan kita, bukan rasa kepo dari manusia, tapi Nabi saja seperti itu. Nabi Musa alaihissalam. Karena itu yang disampaikan Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa kalian semua tidaklah salah satu di antara kalian itu dapat melihat Allah langsung sehingga ia mati. Jadi artinya nanti kalau kita sudah mati dan dalam kehidupan akhirat nanti, ketika kita dihidupkan lagi oleh Allah, baru kita bisa melihat Allah. Tapi itu pun tidak semua ya. Tidak semua manusia yang nanti hidup di akhirat itu bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang beriman saja. Orang-orang beriman seumur hidupnya ketika ada di neraka itu tidak akan pernah bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Paling yang mereka dengar hanya suara Allah saja, tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat wujud Allah yang asli. Nah, karena itu pertanyaan tadi dari orang-orang yang kepo, orang-orang non-muslim, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa sayang pada Tuhan? Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan kalau kita sendiri nggak pernah tahu seperti apa wujudnya?
Karena itu mereka ciptakan ya, dalam bentuk berhala dan lain sebagainya. Bahkan mereka gantung di tempat-tempat mereka ibadah. Sebetulnya kita sudah pernah melihat Allah. Sebetulnya kita sudah mengenal Allah. Kapan kita mengenal Allah dengan baik, tahu persis ini adalah zat yang telah menciptakan kita. Kita sudah mengenal Allah ketika kita ada di alam ruh dulu. Kita sudah kenal siapa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan kita. Ini yang disampaikan Allah dalam surat Al-Insan. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh dulu belum berupa jasad, masih berupa ruh. Belum ada bentuknya, hanya bentuk ruh saja. Jadi kalau kita mengacu lagi kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disampaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang ayat ini. Sungguh Allah menciptakan Adam alaihissalam. Setelah itu Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanan Allah. Dan kemudian dari punggung Adam Allah mengeluarkan keturunan Adam. Artinya ketika Allah menciptakan ruh Adam, Allah tidak hanya menciptakan ruh Adam, ya, tapi juga Allah menciptakan seluruh ruh anak cucu Adam. Jadi ketika Adam sudah dibentuk oleh Allah jasadnya dan punggungnya diusap oleh Allah, tulang sulbi, ya, kita tahu bahwasanya asal manusia itu kita ini dari tulang sulbi, itu semua ruh manusia anak cucu Adam sudah keluar. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka sudah mengenal Allah, supaya disaksikan oleh Adam alaihissalam. Itu maksudnya. Jadi pada hakikatnya kita dulu sudah ada dalam bentuk ruh, cuma jasadnya kapan nanti tergantung pada zaman Nabi siapa kita akan diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah. Jadi pada hakikatnya semua ruh itu sudah Allah ciptakan bersama dengan ruh Adam alaihissalam. Cuma jasadnya itu nanti tergantung zaman kapan dia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kiprahnya sebagai khalifah fil ardh. Nah, inilah. Jadi ketika sudah dibentuk ruhnya kemudian akan diturunkan ke muka bumi, barulah kemudian Allah tes. Apa yang Allah tanya kepada setiap manusia akan menjalani kehidupan di muka bumi sebagai khalifah fil ardh? Barangkali analoginya seperti ini. Di pemerintahan, kalau ada orang diangkat sebagai pejabat pemerintah, pasti harus melakukan sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu artinya adalah kita bersumpah akan setia pada negara, akan setia pada Undang-Undang Dasar 45 dan akan menjalankan segala perintah dengan baik, ya, segala itu dengan baik. Nah seperti itu. Nah inilah ketika manusia sudah diciptakan ruhnya, kemudian akan diturunkan ke muka bumi. Ini Allah tanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Pertanyaan ini ditujukan karena kita sudah kenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, ngapain Allah bertanya seperti itu? Kita sudah tahu Allah, kita sudah kenal Allah. Karena itu ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh ruh manusia yang akan menjalani kehidupan di muka bumi menjawabnya apa? Bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Lihat, oh ini benar Tuhanku nih. Engkaulah Tuhan kami yang akan kami patuhi segala perintahmu dan akan menjauhi segala larangan-laranganmu. Ini ya, membuktikan bahwa kita sudah kenal siapa zat yang telah menciptakan kita ketika kita ada di alam ruh dulu. Ya. Kita lihat lagi bahwasanya ini saya beri nama sebagai kecerdasan ruhani. Satu kecerdasan yang sudah Allah berikan sejak di alam ruh dulu. Karena kita pernah melakukan sumpah primordial di alam ruh. Mengapa sumpah ini penting? Karena kalau kita mengacu pada surat Al-A'raf 172 tadi, mengapa Allah penting sekali atau mendengar sumpah kita? Ini yang Allah sampaikan, antakul yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Agar nanti ketika pada hari kiamat, hari pengadilan Allah, ketika orang diajukan ke pengadilan Allah, mereka nggak bisa berdalih, mereka nggak bisa berargumentasi. Ya Allah, nggak ada yang ngasih tahu keharusan untuk hanya menyembahmu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa nanti manusia berdalih, ya Allah, aku nggak ada ngasih tahu keharusan untuk menyembahmu. Oh, nggak bisa.
Karena kita sudah pernah bersumpah dulu akan setia pada hukum Allah. Bala syahidna. Apalagi kemudian juga Allah turunkan para nabi, Allah turunkan para rasul. Di zaman kita tidak ada nabi, tidak ada rasul, tapi Allah berikan kepada kita para ulama, para kiai yang memberikan ajaran tauhid kepada kita tentang pentingnya kita mengenal Allah yang harus kita sembah. Jadi sekali lagi bahwa ini amat sangat penting sumpah tadi, agar nanti orang tidak bisa berdalih bahwa saya tidak pernah mengenal Allah. Kita sudah pernah mengenal Allah. Nah, cuma mengapa sekarang kok kita tidak ingat pada sumpah jabatan kita? Nah, di situlah. Karena apa? Pada tubuh manusia ada sesuatu yang menutupinya. Di kolbu kita apa? Iblis. Iblis inilah yang membuat manusia tidak mengenal lagi siapa Tuhan yang telah menciptakan. Lupa bahwasanya kita ini diciptakan keturunan kita atau Adam itu diciptakan di surga, dan kita harus kembali ke surga. Itu kampung halaman kita. Kampung halaman kita surga. Karena itu mengapa Adam diciptakannya di surga bukan di bumi. Supaya Adam dan keturunannya tahu persis tempat kembali mereka itu surga, bukan neraka. Jadi tanah kelahiran setiap manusia itu adalah surga, bukan neraka. Nah, bagaimana kita bisa lupa itu tadi? Pinternya iblis, laknatullah alaihi. Kita lihat lagi satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, karena kita sudah pernah berjanji. Itu tadi, kita tertutup oleh iblis, laknatullah. Nanti kita akan paham, nanti ya. Kita akan sadar, oh, kita sudah melanggar sumpah kita. Dan kemudian setelah ditiupkan roh tadi, nah mulailah yang ada di dalam rahim bunda ya, pada usia kurang lebih 4 bulan. Jadi bayi pada usia 4 bulan, kalau calon janin pada usia 4 bulan itu sudah mulai berdetak jantungnya. Ya. Kalau dulu ada perayaan 7 bulanin, itu bukan Islam. Karena kalau kita mengacu kepada Al-Quran bahwasanya manusia itu 40 hari pertama dalam bentuk mutlak, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk daging, dan kemudian 40 hari dalam bentuk daging ada tulang belulang, dan saat itu tiupkan ruh. 40 kali 3 120, artinya 4 bulan. Ini disampaikan Allah dalam surat Sajdah. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia yang ada di dalam rahim bundanya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau kolbu, tetapi sedikit sekali kamu mensyukurinya. Jadi Allah tiupkan ruh itu pada hakikatnya ketika Allah meniupkan ruh, di situ janin mulai berdetak. Karena itu bayi usia 4 bulan itu sudah mulai berdetak jantungnya, sudah bisa didengar walaupun masih lemah. Jadi sudah hidup ya, sudah hidup. Sudah ada ruh Allah, sudah ditiupkan ruh Allah. Nah, kalau kita lihat pada saat ketika Allah meniupkan ruh Allah, itu pada hakikatnya Allah juga memasukkan kepada diri setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi sifat-sifat Allah. Kita lahir dari orang tua kita, itu pasti setiap anak itu memiliki yang namanya DNA. Sifat dari kedua orang tuanya, sifat dari ayah dan bunda itu pasti menurun pada anak. Ada sifat DNA, ada sifat RNA. Kalau DNA itu lebih pada bentuk fisik, matanya seperti bundanya, wajahnya seperti papanya misalnya. Kalau RNA itu berupa sifat yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua itu menurunkan sifat pada anak. Begitu Allah menurunkan sifatnya kepada manusia tentang bahwasanya mereka ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Siap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah seringkali diterimakan sebagai suci. Tapi sebetulnya dalam bahasa asli fitrah itu fatoro. Fatoro itu artinya sifat-sifat dasar. Artinya setiap bayi yang lahir itu sudah membawa sifat-sifat dasar. Apa itu sifat-sifat dasar? Sifat-sifat dasar itu yaitu sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna.
Ya, jadi sekali lagi kita sudah mengenal Allah, dan ketika kita lahir kita sudah membawa sifat-sifat Allah. Karena itu Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap bayi lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, sudah membawa sifat-sifat Allah, sudah membawa kebaikan sifat-sifat Allah. Karena itu kalau ada bayi meninggal dunia itu wajib masuk surga walaupun orang tuanya non muslim, harus dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia baru akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika akil balik, ketika otaknya sudah sempurna. Jadi ada bayi lahir 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kalau mati pasti masuk ke dalam surga. Artinya kalau kita pahami setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan beriman. Setiap manusia lahir dalam keadaan beriman pada Allah. Karena pernah bersumpah kok ketika berjanji bala syahid. Nah itu artinya setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah bayi yang lahir itu seperti gelas yang kosong, yang bersih, yang utuh. Nah gelas yang kosong ini mau diisi apa tergantung siapa yang ngisi dong. Apakah mau diisi air teh, diisi air putih, ataukah diisi minuman-minuman memabukkan, alkohol, itu tergantung siapa yang mengisi. Begitu ya kolbu setiap bayi. Kullu mauludin yulad fitrah, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah apa? Fa innama, ya. Kemudian tergantung kepada orang tuanya, ya. Fa abawahu, tergantung orang tuanya akan menjadikan anak Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung orang tuanya akan memasukkan pemahaman apa kepada kolbu anaknya. Jadi sekali lagi kalau kita pahami setiap bayi lahir dalam keadaan beriman. Tidak ada bayi yang tidak beriman walaupun orang tuanya non muslim. Ya bagaimana nanti kalau orang tadi mati? Ya kalau kita memahami beberapa hadis, ternyata setiap manusia yang mati nanti pasti dalam keadaan beriman. Itu pasti. Nggak ada manusia mati dalam keadaan tidak beriman. Semua manusia nanti mati dalam keadaan beriman. Ya. Kapan? Ketika sakaratul maut. Taunya dari mana? Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai dia tahu tempatnya di surga atau di neraka. Dari mana orang tadi tahu tempatnya di surga atau di neraka? Karena pada saat sakaratul maut tadi Allah tampakkan rekam jejak digital kalau zaman sekarang. Jadi apa yang dicatat oleh malaikat tadi, malaikat yang baik dan buruk itu akan dinampakkan seluruh perbuatannya. Nah ketika nampak semua perbuatannya, itulah saatnya orang tadi akan tahu, oh kalau gitu ketika hidup ini lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, jangan harap akan bisa masuk ke dalam surga. Tapi ketika dinampakkan lebih banyak perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik, itulah orang yang nanti yakin ketika mati nanti akan masuk ke dalam surga. Itulah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ada satu dalil lagi mengatakan bahwasanya nanti orang dalam keadaan sakaratul maut dia sudah tahu tempatnya di surga atau di neraka. Ini salah satu dalam surat Al-Fajr ayat 24. Jadi setiap orang yang dalam keadaan sakaratul maut kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dia sedih. Dia menggumam dalam hatinya apa? Alangkah baiknya sekiranya aku dulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Ini yang dikeluhkan oleh setiap orang yang akan dicabut nyawanya. Nah, nanti ketika di padang mahsyar juga sama, mereka juga mengeluh karena tahu di dalam pengadilan Allah pasti vonis Allah adalah mereka nanti akan dicampakkan ke dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada surat Ali Imran ayat 151. Kami akan masukkan rasa takut ke dalam kalbu orang-orang yang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka ada neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Jadi rasa takut itu sudah muncul ketika dalam keadaan sakaratul maut. Dan itu nanti juga di alam kubur itu juga mereka ketakutan. Bahkan ada yang sudah mengalami siksa kubur. Nah nanti apalagi ketika di padang mahsyar, di pengadilan Allah mereka ketakutan. Tahu, duduk ketakutan karena tahu pasti akan dimasukkan ke dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah ada satu dalil yang mengatakan kalau tadi setiap bayi lahir dalam keadaan beriman. Nah ada satu dalil ayat Allah yang menyatakan orang kalau mati dalam keadaan beriman. Apa dalilnya? Ini
Orang mati dalam keadaan beriman apa? Ada Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 90. Kapan? Ketika Fir'aun akan ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Kita lihat dulu dalilnya, hatta ija'adur qaul borok. Ketika nyawa sudah sampai batas tenggorokan, qala berkatalah Fir'aun. Apa yang dikatakan Fir'aun? Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil selain Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi akhir hayatnya yang diteriakkan oleh Fir'aun sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut apa? Dia kata, ana minal muslimin, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Jadi dia muslim. Jadi ketika akhir hayatnya Fir'aun pun bersahadat, Pak. Kok bisa bersahadat? Selama ini kan tidak bersahadat. Nah, penjelasannya bahwasanya ketika Fir'aun sudah hatta ijra'atul qalb, ketika nyawa sudah sampai batas tenggorokan, artinya pintu taubat sudah tertutup. Malaikat sudah pergi, ngapain lagi malaikat nyatet? Pintu taubat sudah tertutup, artinya seluruh amalan baik, amalan buruk sudah tidak lagi dicatat. Malaikat di kiri dan kanan itu langsung pergi, meninggalkan manusia yang akan dicabut nyawanya. Nah, ketika malaikat pergi, iblis yang ada di dalam tubuh manusia juga tahu, oh malaikat sudah pergi, ngapain aku godain lagi? Ya, ngapain godain dia? Percuma, nggak ada ngaruh. Kan sudah ditutup pintu taubat dan sudah tidak dicatat lagi amalan-amalannya. Karena itu iblis juga keluar dari tubuh manusia. Nah, ketika tubuh manusia tidak ada lagi iblis, saat itu kembali ingat sumpah primordialnya dulu ketika akan diturunkan ke muka bumi, janji bala syahidna, benar ya Allah engkau Tuhan kami yang akan kami patuhi segala perintah. Ingat tiba-tiba sumpah primordialnya. Dan dia tahu bahwa selama menjalani kehidupan dia tidak pernah menjalani hukum-hukum Allah. Itulah ya. Jadi ketika orang sudah tidak ada lagi iblis di dalam tubuhnya, itu mereka kembali kepada dulu keimanan yang pernah Allah berikan ketika akan diturunkan ke muka bumi. Jadi Firaun mati dalam keadaan beriman loh. Jadi salah kalau dikatakan ada orang mati dalam keadaan beriman. Enggak. Orang semua mati dalam keadaan beriman. Cuma ada cumanya. Fir'aun memang mati dalam keadaan beriman. Kalimat akhirnya apa? Ana minal muslimin, ana minal muslimin. Bahkan di dalam hadis itu diteriakan oleh Fir'aun berulang-ulang kali, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Sampai akhirnya mulutnya disumpal oleh malaikat dengan lumpur laut. Apa yang Allah jawab di dalam surat Yunus ayat 91? Al-an, kenapa baru sekarang kamu bertobat? Kenapa baru sekarang kamu bersyahadat? Sejak dulu kamu selalu berbuat kerusakan. Artinya sudah terlambat, pintu taubat sudah tertutup, percuma. Jadi sekali lagi, semua manusia lahir dalam keadaan beriman dan semua manusia nanti mati dalam keadaan beriman. Cuma ada orang yang beriman ketika pintu taubat masih terbuka, alhamdulillah. Tapi ada juga manusia yang baru terbuka pintu taubatnya ketika pintu taubat sudah tertutup. Itu percuma. Pasti akan dicapakan ke dalam neraka. Ini disampaikan, nggak akan dicabut nyawa seorang sampai dia tahu tempatnya di surga apakah di neraka. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya kita sebetulnya sudah pernah mengenal Allah ketika kita ada di alam ruh dulu. Itulah sumpah primordial kita. Karena itu dulu ketika di alam ruh kan kita menjawab bala syahidna, benar ya Allah engkau Allah Tuhan kami. Ya. Artinya kita tahu bahwa Allah pencipta kita. Nah nanti ketika kita mati ya, di alam kubur juga akan ditanya lagi oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat ketika manusia ada di alam kubur? Siapakah Tuhan? Masihkah kita konsisten dengan janji kita bahwasanya Tuhan kita Allah? Kalau kita masih konsisten dengan janji kita, itu artinya kita mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mati tidak dalam keadaan beriman, ketika dia marbuka bingung. Kalau manusia tidak bisa menjawab pertanyaan pertama ini, marbuka, jangan harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Karena pertanyaan berikutnya adalah apa agamamu? Siapa nabimu? Tidak akan pernah bisa dijawab kalau tidak bisa menjawab pertanyaan pertama ini. Jadi ketika akan diturunkan ke muka bumi, kita bersumpah, benar engkau Tuhan kami. Dan ketika nanti meninggal dunia juga akan ditanya, siapakah Tuhanmu? Masihkah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi sekali lagi semua manusia mati dalam keadaan beriman. Cuma ada yang beriman ketika pintu tobat masih terbuka, tetapi ada juga orang yang beriman setelah pintu tobat tertutup. Contohnya adalah Firaun laknatullah alaihi. Ya. Jadi manusia pasti mati dalam keadaan beriman. Ingat pada sumpahnya. Nah sekarang kita kembali pada topiknya.
Apa mungkin kita bisa menyembah Allah sementara di sisi lain kita tidak pernah memahami esensi Allah itu sendiri? Zat Allah seperti apa sih? Itu tadi rasa kepo. Bagaimana kita bisa mencintai seorang itu? Istilah tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah para ulama mengatakan untung saja Tuhan menurunkan al-asmaul husna, sehingga itu merupakan entry point untuk bisa memahami siapa sesungguhnya zat yang telah menciptakan kita. Jadi melalui al-asmaul husna ini kita bisa timbul cinta kita kepada Allah. Contoh, orang-orang zaman dulu ketika menjodohkan anak itu nggak pernah diketemukan secara langsung, belum pernah ketemu. Kadang-kadang anak perempuan ini dipingit. Dan ketika akan dinikahkan, diceritakan kepada anaknya tadi, disampaikan kepada anak perempuan yang dipingit, calon suami kamu ini orangnya baik, orangnya tawadu, orangnya juga pasti mau dong. Pasrah pada beliau, silakan bunda, mau menjodohkan aku asal orang tadi baik aku mau. Tapi kalau disampaikan bahwasanya orang tadi sifatnya suka mabuk-mabukan, pemarah, pasti nggak mau dong. Nah, begitu asma Allah seluruhnya baik. Al-asmaul husna, sifat Allah seluruhnya baik. Karena itu wajib bagi kita untuk bisa memahami sifat-sifat Allah dengan sebaik-baiknya. Sehari-hari juga banyak orang yang tidak mengenal. Apakah ada kewajiban dari setiap orang untuk mengenal asmaul husna? Kalau bicara mengenai masalah kewajiban asmaul husna, kalau tadi kita sepakat bahwasanya asma Allah itu merupakan gelar dari zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kewajiban ini lebih mengarah dulu kepada zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itu kita wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjabaran bahwasanya bagaimana kita harus menyikapi agar kita lebih mengenal Allah, barangkali analoginya semacam ini. Kalau kita mendirikan satu partai, tentu saja yang kita tonjolkan itu adalah tokohnya. Tokohnya. Nah, tokoh ini tentu saja dia harus memberikan dulu satu daftar riwayat hidup, satu kurikulum vitae yang menyebabkan orang, ini calon saya baik ini karena dia begini dengan segala kemampuan dan sebagainya. Sehingga akhirnya timbul satu sikap untuk mau mengikuti apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, asmaul husna di dalam ini juga merupakan seperti kurikulum vitae Allah, karena di dalam asmaul husna itu dijelaskan bahwasanya Allah ini adalah yang maha pemurah, Allah ini yang maha memberikan rezeki, Allah ini yang maha memberikan perlindungan, Allah yang memberikan segala macam kebaikan kepada manusia. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah dari kurikulum vitae-nya yang kita sebut asmaul husna, tentu saja diharapkan ada suatu timbul rasa cinta pada Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan syariat, ketika seorang melaksanakan sholat misalnya, dia sudah melaksanakan sholat ini dengan penuh kecintaan, karena sudah tahu yang memerintahkan ini adalah suatu zat yang memang memberikan satu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung oleh akal kita sebagai manusia. Ya, seluruh sifat-sifat Allah baik. Karena itu disebut al-asmaul husna. Jadi sifat apa saja yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mengantar kita pada amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah sudah ada pada diri kita. Itu tadi genetika Tuhan sudah ada pada diri kita. Itu yang menyampaikan pendapat semacam itu tidak hanya muslim, non-muslim juga menyampaikan. Salah satu Ardin Hamar. Dalam tulisannya dia mengatakan, bukunya Gen Tuhan ya. Dia mengatakan dalam diri setiap manusia sudah diwarisi kecenderungan yang membuat otak manusia haus sekaligus siap menerima tuntunan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang mengatakan non-muslim. Jadi dalam diri setiap manusia sudah ada genetika Tuhan, sudah ada sifat Tuhan di dalam diri kita. Karena itu siapa saja yang mau memanfaatkan kebaikan sifat Allah itu pasti akan jadi orang yang sukses. Meskipun dia non-muslim ya, tapi mau mengamalkan sifat Allah. Karena ada orang yang non-muslim mengamalkan sifat Allah jadi sukses. Contohnya ini satu penelitian dilakukan di Amerika oleh Hendrik dan Lutman. Dari 1000 jam interview pada ratusan pengusaha dan top eksekutif dari perusahaan-perusahaan yang sukses di Amerika, ditemukan bahwa para pebisnis itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para sufi. Nah, coba karena bukan muslim dia mengatakan sifat baik tadi sifat sufi. Tapi bagi kita umat muslim yang dimaksud sifat sufi itu sifat Allah. Karena misalnya contohnya pengusaha yang sukses tadi adalah orang-orang yang bersikap jujur. Kita tahu jujur asma Allah kan al-haqq. Sampai dengan terakhir ya, adil, mampu bersikap adil. Itu kan al-adil.
Jadi ini arti orang yang mampu mengamalkan sifat-sifat Allah, siapapun dia, siapapun dia, tidak peduli keimanannya, itu pasti dan pasti akan jadi orang sukses. Cuma bedanya orang tidak beriman suksesnya hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Berbeda dengan kita. Kalau kita muslim, maka pasti dan pasti kesuksesan tidak hanya di dunia, tetapi juga berlanjut sampai kesuksesan di akhirat nanti. Nah, ada sifat yang sudah Allah tanamkan pada diri. Sifat basic apa? Sifat ini. Ini Allah sampaikan dalam hadis qudsi. Akulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Aku petikan baginya dari namaku. Siapa yang menghubungkannya, niscaya aku akan menghubungnya. Dan siapa yang memutuskannya, artinya memutuskan sifat Rahman Rahim yang ada pada diri kita, dan sifat Rahman Rahim yang ada pada diri orang lain, apa ancaman dari Allah, aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi jangan main-main. Ketika kita memutuskan tali silaturahim dengan orang yang tidak kita sukai, hati-hati. Saat itu Allah memutuskan tali sifat rahim dengan kita. Nah, sifat Rahman Rahim ini yang sudah Allah petikkan di dalam diri kita, sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Karena itu di basic. Karena kalau Rahman Rahim sudah kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti sifat-sifat lain juga akan menyusul dengan sendirinya. Ya. Cukup dua sifat ini, karena sifat ini basic. Karena itu mengapa Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita mengerjakan sesuatu dimulai dengan mengucapkan basmalah dengan dua sifat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Dan ini yang disampaikan Rasulullah, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan terputus rahmatnya. Karena sekali lagi bahwasanya maksud rahmat Allah ya. Jadi sekali lagi bahwasanya inilah cara bagaimana agar kita bisa mengamalkan sifat-sifat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dengan basmalah, dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma jangan salah, Bismillahirrahmanirrahim yang dimaksud ini bukan sekedar ucapan, bukan sekedar di lisan. Apa arti kita mengerjakan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim tapi sikap kita tidak menunjukkan sifat Rahman? Sifat kita, sikap kita, perilaku kita tidak menunjukkan sifat Rahim. Apa artinya kalau begitu? Nanti sekali lagi bahwasanya ini ya. Isra ya. Lanjut. Masih lama. Ya, setengah jam barangkali. Ya. Ya. Oke. Kita Rahman. Rahman artinya Allah melimpahkan kemurahan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Jadi Ar-Rahman itu harusnya diterjemahkan sebagai Maha Pemurah, bukan Maha Pengasih ya. Kalau Maha Pengasih itu artinya ada satu rasa kasihan, ada satu rasa sayang, ada rasa kasih. Maha Pemurah artinya Allah memberikan kemurahannya kepada semua makhluk tanpa kecuali. Contoh, Allah suka nggak sama iblis? Enggak. Allah benci pada iblis. Allah suka pada Firaun? Enggak. Allah suka pada Abu Jahal? Enggak. Allah suka pada Abu Lahab? Enggak. Tapi rezeki tetap mereka berikan. Rezeki tetap Allah berikan kepada mereka. Ini namanya kemurahan Allah tanpa kecuali. Ini sifat Rahman. Ya, bukan Maha Pengasih. Kalau pengasih ada rasa kasih sayang, enggak. Jadi Ar-Rahman itu harusnya diterjemahkan Maha Pemurah. Allah berikan kepada siapa saja tanpa kecuali. Baik beriman maupun tidak beriman. Cuma sifat ini Allah berikan hanya ketika mereka masih hidup di dunia saja. Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah, sudah putus, sudah rahmat Allah. Allah akan tanya tanggung jawab mereka, apakah mereka taat pada perintah Allah. Jadi pada hakikatnya sifat Rahman ini Allah berikan pada siapa saja tanpa kecuali. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman arti Allah memberikan. Kita lihat dulu. Ini di sebelah kiri adalah orang. Di sebelah kiri ini orang yang melakukan perbuatan zina dihukum rajam sampai mati. Sedangkan di sebelah kanan adalah orang Amerika yang hanyut, ya, kemudian ditolong oleh orang Indian, ya, orang Indian, bukan bangsanya. Ini sebelah kiri ini adalah orang yang dihukum mati karena melakukan perbuatan zina, dihukum rajam, sah. Ini benar kok, nggak salah, dihukum mati nggak salah. Sedangkan di kanan ini adalah orang diselamatkan nyawanya. Mana yang kita suka? Melihat orang mati walaupun itu hukum Allah, atau kita lebih suka lihat orang diselamatkan? Kalau kita lebih suka orang diselamatkan, itu arti kita masih punya sifat Rahman. Itu arti sifat Rahman. Jadi artinya Allah memberikan kemurahan pada semua makhluk tanpa kecuali. Ya.
Satu lagi terakhir barangkali. Ini kita lihat, ini cara kemurahan yang Allah berikan. Ini salah ya. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka yang berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan yang terdapat padanya. Artinya Allah jadikan langit ini sebagai pelindung kita. Kita bikin langit ini kan supaya kita tidak tertimpa dari benda-benda dari luar. Begitu juga langit. Langit itu fungsinya mencegah jangan sampai ada batu-batu luar angkasa yang sekarang jumlahnya udah 2024 itu jumlahnya sudah kurang lebih 3.000 Pak. Pada dulu tahun 2004 itu jumlahnya sekitar 50 yang mengelilingi bumi kita. Hanya 50 mengelilingi bumi kita. Sekarang jumlahnya sudah 3.000. Saya ingat barangkali ini persiapan untuk nanti kiamat. Kalau kiamat kan batu-batu berjatuhan. Ya. Rupanya batu-batu meteor tadi jatuh. Ya. Jadi inilah fungsi daripada langit tadi. Kalau kita lihat ini gambarnya ayat kauniyahnya. Ini kalau tidak ada langit yang menjadi atap pelindung, itu batu-batu meteor itu akan menimpa bumi kita seperti ini. Seperti ini terjadi kiamat ya. Ini yang disebut sebagai sifat rahman Allah. Padahal di bumi ini banyak orang yang itu loh, orang-orang yang tidak beriman pada Allah banyak, orang jahat banyak. Orang muslim nggak banyak dibandingkan dengan orang-orang yang jahat. Itu orang-orang muslim jumlahnya terbatas, mungkin hanya sekitar 1,5 miliar. Kalau 7 miliar penghuni bumi ini artinya lebih banyak orang-orang yang non muslim, tapi Allah lindungi. Nah ini yang disebut mengapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan atau berfirman seperti ini, sebutlah nama Allah atau kalian sebutlah nama Ar-Rahman. Nama Allah mana saja yang kalian sebut, maka semua nama yang dimiliki Allah itu adalah nama-nama yang baik. Jadi semua asma-asma itu baik semuanya. Tetapi Allah lebih suka kalau kita menyebut Allah sebagai Ar-Rahman. Karena ini arti kemurahan Allah atau kebaikan Allah kepada semua makhluk tanpa kecuali. Nah kalau Allah mengatakan seperti itu, arti dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga dong. Segala perilaku kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, harus lebih banyak Ar-Rahman dong. Artinya jangan mudah mengkafir-kafirkan orang yang non muslim, jangan mudah membunuh mereka. Justru akhlak kita itu nampak bukan bagi orang muslim utamanya. Bagaimana akhlak muslim ini dilihat oleh orang-orang non muslim. Tapi karena ini tidak dipraktekkan sehingga timbul kesan bahwa orang muslim ini jahat, teroris dan lain sebagainya. Padahal kalau sifat rahman ini kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari, tunjukkan kepada orang-orang non-muslim sifat kebaikan, sifat rahman, bahwasanya kita baik pada siapa saja selama mereka tidak mengganggu kita, maka itulah artinya kita sudah menunjukkan akhlak yang baik. Karena pada hakikatnya Allah menurunkan Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak. Karena pantas Allah di dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahman, panggil aku Ar-Rahman. Karena inilah asma yang Allah sukai. Itu artinya kita pun harus mengamalkan sifat-sifat Ar-Rahman di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Rahim itu artinya hanya kepada sesama muslim ya. Sifat itu lebih eksklusif. Sedangkan Rahman itu kepada semua makhluk tanpa kecuali ya. Begitu juga bagian Rahim itu hanya kepada sesama muslim saja. Jadi sekali lagi inilah materi tentang apa makna dari basmalah itu. Mengapa di surat Ar-Rahman ya, dalam surat Ar-Rahman Allah ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap sebelum dimulai dengan ini pasti ada satu nikmat Allah. Nah nikmat Allah yang Allah sampaikan kepada kita ditutup dengan atau diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 nikmat atau tunjukkan itu baru sedikit. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya setiap nikmat itu hendaknya kita syukuri. Kita ingkari yang mana lagi yang kita ingkari dari sifat-sifat Allah yang sudah memberikan kemurahannya kepada semua makhluk tanpa kecuali. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu tambahan wawasan kepada kita tentang makna daripada basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi hendaknya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hendaknya kita lebih berat atau lebih fokus kepada bagaimana mengamalkan sifat Ar-Rahman. Tujukan kebaikan ini tidak hanya kepada sesama muslim. Sesama muslim kita jelas bersaudara. Tapi bagaimana kita tunjukkan sifat Rahman ini kepada orang non-muslim, sehingga akhirnya setiap muslim, non-muslim akan melihat, oh siap orang muslim ini ternyata baik. Dan sekarang yang sedang viral itu bagaimana
satu tes dilakukan oleh orang di Amerika ya. Itu dia minta susu untuk anaknya, diminta ke beberapa gereja, 42 gereja diminta, satu pun nggak ada yang ngasih. Apalagi gereja mengatakan kami bukan bank amal ya. Tapi ketika diminta ke masjid, datang masjid tadi nanya mau berapa, ini berapa. Dan itu ditiru di Inggris, mereka juga niru, ditiru di Amerika. Kalau di Amerika cuma satu masjid, dia kaget, ternyata masjid ngasih gini ya. Di Inggris dia tidak hanya kepada satu masjid, dia kepada beberapa masjid, karena jawabannya sama. Nah itu artinya itu sifat rahman itu ini aja kita tunjukkan tidak hanya kepada muslim. Kalau muslim itu artinya kita tunjukkan sifat rahim. Tetapi bagaimana sifat rahman kita tunjukkan kepada sesama manusia selama dia manusia ciptaan Allah meskipun berbeda keyakinan. Itulah artinya kita sudah mampu mengamalkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Insya Allah kita akan dinilai sebagai orang muslim memiliki akhlak yang baik. Karena tujuan agama diturunkan adalah cuma agar kita memiliki akhlak yang baik. Demikian sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.